Kami berenam mendaki gunung itu menjelang sore, mengejar target sampai pos 3 sebelum gelap. Di base camp, aku yang kebagian tugas menulis buku tamu. Satu persatu nama kutulis, lalu kututup dengan tanda tangan. Saat penjaga mengecek ulang, ia berhenti lama di halaman kami. "Mas, ini siapa?" tanyanya sambil menunjuk satu nama tambahan yang tidak kutulis. Tulisannya rapi, tapi tintanya berbeda, lebih pucat. Aku menggeleng, teman-temanku saling pandang. "Kita cuma berenam," kata Dani. Penjaga itu mengangguk pelan, tapi wajahnya berubah tegang. "Kalau begitu, nanti jangan saling berjauhan." Pendakian berjalan normal sampai memasuki hutan rapat. Suara langkah kami terdengar tidak seimbang, seperti ada satu orang berjalan dengan tempo berbeda. "Kok kedengaran rame?" bisik Sinta. Aku menghitung kepala di depan, semuanya lengkap. Tapi perasaan tidak nyaman terus muncul. Beberapa kali aku merasa disentuh ringan di bahu, seperti ditepuk. "Siapa barusan?" tanyaku. Raka menjawab, "Gak ada yang di belakangmu." Saat kami berhenti minum, Dani berkata lirih, "Tadi aku dengar ada yang manggil namaku, tapi suaranya bukan dari kalian." Tidak ada yang tertawa kali ini. Malam turun cepat, dan kami memutuskan camp darurat. Saat lampu headlamp dinyalakan, bayangan kami jatuh ke tanah. Tapi ada satu bayangan tambahan, berdiri sedikit terpisah. Sinta menahan nafas. Itu bayangan siapa? Aku menoleh ke arah sumber cahaya. Semua berdiri rapat. Tidak ada yang berada di posisi bayangan itu. Dani mencoba tenang. Mungkin sudut lampu. Tapi bayangan itu bergerak sendiri, perlahan mendekat ke tenda kosong. Lalu terdengar suara pelan, sangat dekat. Namaku sudah ditulis, aku boleh ikut. Kami tidak berani mengusir. Kami hanya berdoa dan menjaga jarak sampai pagi. Saat turun, penjaga base camp kembali membuka buku tamu. Nama tambahan itu masih ada, tapi kolom turun kosong. Penjaga menutup buku dan berkata pelan, "Setiap nama yang tertulis harus dipulangkan. Kalau tidak, biasanya ia akan mencari rombongan lain." Sejak kejadian itu, aku selalu memastikan menulis buku tamu dengan sadar penuh. Karena di gunung, menulis nama bukan sekedar administrasi, tapi pengakuan keberadaan. Kalau kamu pernah mendaki dan merasa jumlah orang tidak pernah benar-benar pas, mungkin ada sesuatu yang ikut sejak awal. Jangan anggap enteng buku tamu, jalur, atau aturan kecil lainnya. Gunung punya caranya sendiri mencatat siapa yang datang. Bagikan ceritamu di kolom komentar jika kamu pernah mengalami hal serupa. Dan jangan lupa subscribe tanpa jejak, karena di sini kami menyimpan kisah-kisah yang tertulis tanpa wajah agar kamu tidak menjadi nama berikutnya yang tertinggal di halaman gunung.